pihak rumah sakit yang sensitif. Yang kalian hadapi orang buta. Kalau dia salah ngomong dikit, misalnya kayak gini, kan ketika penampilannya tiba-tiba kami mau pindah yang eksekutif, orang nggak percaya, wajar aja di sini aja. Mumpung tidak ramai itu rumah sakit, bukan berarti ditolak. Nggak usah lagi rumah sakit mengatakan, masa kami menolak pasien yang mahal? Ya usah lah. Itu kan sama memperkeruh juga, semakin membuat orang benci sama Agus. Pihak rumah sakit, ini orang uangnya banyak, dibantu oleh orang se-Indonesia. Nah, kemudian dia punya hak kewarganegaraan bahwa dia ini adalah mendapatkan pelayanan karena membayar BPJS. Tolong dibantu. Jangan lagi berpolemik bahwa nggak benar, kita merasa tersinggung. Jangan. Namanya rumah sakit pelayanan harus bisa menyampaikan komunikasi yang tidak mengadu domba, komunikasi yang dingin, yang tidak mengganggu kesehatan, dampak psikis dan kenyamanan daripada pasien. Saya merasa nggak nyaman kalau ada dokter atau humas di rumah sakit sana yang menyatakan seperti itu. Memang tidak salah mereka berkata seperti itu, tapi akibat perkataanmu itu, jadi orang dianggap kita ini bohong-bohong, gitu, ya kan? Jadi kalau kamu memang Agus harus dirawat dengan dibayar 1,5 miliar, ambil aja uangnya ada kok, nggak dilarang-larang kok. Tapi kalau bisa digunakan untuk Tapi kalau udah begini kan orang mungkin nggak akan nyumbang, nggak akan jadi percaya sama Agus. Tapi saya katakan nggak usah takut, Gus, sampai mati pun kamu nggak akan miskin. Namanya orang buta itu nggak pernah ada mati kelaparan, walaupun tidak ada yang mendampingi nyebrang, banyak orang membantu. Nah justru ini adalah tanda-tanda ketika orang memperolok-olok orang buta, tunggu aja keruntuhan orang itu, tunggu aja kejatuhannya. Karena sayang gitu, ketika mata yang bisa melihat bukan yang membantu orang yang tidak bisa melihat, tapi justru menjatuhkan, meruntuhkan, membuat tidak ada arah daripada orang buta ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua yang membantu dan punya peduli empati terhadap orang buta ini dapat diberi juga cahaya yang terang, dapat diberi rezeki, bisa membantu. Tidak perlu lagi dari cara-cara yayasan yang minta seperti pengemis-pengemis. Saya sarankan buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu, cari kerjaan dulu, baru bantu. Nggak perlu lagi minta-minta nomor rekening, minta bantuan. Tiba-tiba berantem hanya gara-gara bantuan, ya. Ini masyarakat hati-hati ya, meminta bantuan sama orang-orang yang menggunakan trik-trik seperti ini. Saya minta hati-hati, karena ini agak berbahaya. Karena kalau kita gunakan dengan cara-cara seperti ini nanti bisa berantem. Ya jangan kita terpengaruh dengan itu, kecuali dia miara 1000 anak, saya rasa nggak mungkin lah. Kalau cuma 5, berapa sih perawatan buat bayi itu? Ya, buat apa? Jangan sampai dibuat jadi pajangan doang gitu. Karena serahkan aja adopsi atau ke orang tua gitu. Kalau saya dengar mereka ada merebutan harus ditebus dengan mahal, sebagaimana saya pikir mbak, harus diperiksa kembali perusahaan itu, diaudit dan dilihat kembali apakah latar belakang daripada pekerjaan itu memang legal dan manusiawi atau hanya segala bagian daripada untuk pencarian dana ataupun mungkin ada hal-hal sesuatu hal yang bisa melanggar undang-undang dan peraturan negara Indonesia. Oke Bang Farad, ngelihat kondisi Agus seperti apa sampai yang terakhir Abang dengar sampai mengutarakan seperti itu, ini karena hujatan netizen atau sakit dari matanya yang bertambah atau seperti apa Bang? Karena sakit dan hujatan netizen. Karena netizen digarap. Harusnya yang bisa meluruskan dan menyatakan ini aman harusnya Nopi ya. Tapi dia buat seolah dana diselamatkan yang melindungi itu tidak mempengaruhi, malah mempersakit. Dan sekarang Agus nggak mau lagi berobat di rumah sakit yang ditunjuk. Dan tidak ada hak daripada Nopi untuk mengatur dan mengurus Agus. Sekarang uang udah di tangan dia semua. Jadi jangan berpikir Agus ini mempertahankan uang terus menggunakan warisan buat siapa, obat buat siapa, kan uang ditanyakan kan? Uang itu buat siapa? Buat Agus kan? Dari siapa? Donatur ya. Kalau sekarang tidak mau pakai obat, kembaliin ya. Siapa? Mana orangnya? Ketemu sama saya. Yang minta uang kembali ketemu sama saya. Saya tunjukin, saya liatin, ayo kita ke rumahnya Agus, lihat sana. Kita lihat, kita saksikan ya. Nanti kalian baru sadar kan? Jangan sampai ada maling teriak maling di sini. Jangan sampai ada maling teriak maling. Karena ini merupakan kejahatan di media sosial. Membuat orang yang benar, baik, yang harus ditolong jadi tidak ada yang menolong. Bayangkan
mereka membuat petisi untuk dikeluarkan yang mencungkil mata katanya itu nggak salah, Agus yang salah. Satu. Kedua, mereka mau berdonasi untuk air panas, air keras untuk membutakan mata Agus keluarga. Itu kan jahat, itu ancaman diakibatkan itu. Tidak, sampai detik ini tidak ada orang yang memegang uangnya Agus 1,3 miliar, tidak ada menunjukkan perasaan keibuan sosialnya untuk melindungi Agus. Lepas. Seolah-olah berhadapan dengan lawyer sama kita. Padahal kita ini walaupun kita pengacaranya Agus, kita hanya bidang ketika dia bermasalah dengan hukum atau ketika dia difitnah. Nah, tapi kalau misalnya bicara uangnya Agus, ya kalau memang harus dibiayai pakai uang itu silakan. Kalau memang tidak boleh ya menjadi catatan bahwa uang orang ditahan dan digelapkan. Dan itu merupakan satu peristiwa yang harus kita laporkan secara pasal tertentu. Uang yang sudah digunakan Agus itu totalnya sekalian aja, supaya nggak ulang-ulang. Stop dulu. Oke. Sudah digunakan Agus sendiri untuk berobat dan keluarganya itu kira-kira totalnya berapa bang? Apakah nanti itu akan juga dikembalikan atau seperti apa? Justru uang yang harus dikasih ke Agus itu yang dikembalikan ke Agus. Sekarang itu uang kita anggap digelapkan. Walaupun penyerahannya secara sukarela karena ada tanda tangan Agus, tapi proses permintaan itu dengan cara-cara ancaman gitu, ya. Nggak usah dibalik. Memang yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang pintar memanipulatif kondisi dan keadaan gitu. Tapi nggak usah khawatir, ini adalah pekerjaan saya. Kalau kalian berhadapan dengan saya, salah lawan gitu. Ya. Kita punya tim investigasi yang bisa membuat semua jadi terang dan jernih. Jadi uang yang digunakan, kalau sudah dikembalikan 1,3 miliar, udah berapa miliar yang dipakai Agus? Tanya dia berapa ya sumbangannya gitu. Saya juga nyumbang kemarin kok. Saya nyumbang, saya transfer 1 juta rupiah. Terus uangnya mau dikembaliin ke mana? Ke Nobila di yayasannya? Ya enggak lah. Sumbangan saya pribadi gitu. Catat aja. Coba Yayasan Peduli Kemanusiaan itu data aja siapa yang minta uangnya dikembalikan. Terus didata aja. Kalau petisinya kayak apa ya? Gerakan sosial mengembalikan uang apa? Kata Denny, gerakan sosial. Apa itu gerakan sosial? Ya. Di Indonesia ini ya, kalau orang menipu atau mencuri 2 juta nggak bisa dipidana. Ya, satu orang itu. Jadi 8.000 orang ini pergi membuat laporan pidana di bawah 2 juta. Nggak mungkin kerugiannya polisi mau menyidik gitu. Nah, sekarang Agus kehilangan 1,3 miliar benar gitu. Nah, kalau Nopi bisa membuat surat kuasa dari 8.000 orang ini, nah boleh, benar. Berarti uangnya memang punya kamu. Tapi uangnya juga tidak semudah itu. Perlu gugatan, perlu laporan. Anggap Agus menipu, apakah benar Agus menipu? Kalau diperiksa tidak, itu uang donasi, donasi sukarela. Coba lihat arti donasi. Sumbangan sukarela yang langsung ditujukan. Sekarang lu kalau salah transfer ke bank, contoh bank apa, mereka nggak mau ribut kok, siapa suruh salah transfer. Kecuali transaksi narkoba pasti diperiksa, kalau cuma 200 ribu mah capek bang. Lain kali lu lihat dong nomor dan nomor rekeningnya, ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tidak dimiliki kesadaran oleh orang-orang yang berani ribut dan berani malu dalam perkara ini.